kandungan nutrisi seperti bahan makanan pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Untuk kali ini Bapak ingin kasih tahu atau memberikan contoh cara membuat laporan hasil observasi. Tanaman ini mungkin kalian tidak asing ya. Tidak asing sering menemukan tanaman ini. Ya entah itu di jalan, di halaman atau di kebun, banyak sekali tanaman seperti ini. Ya, ini namanya kaktus centong. Nah, kaktus centong ini atau bisa disebut Opuntia coccailinifera itu sejenis kaktus yang termasuk ke dalam famili Cactaceae atau di situ bisa disebut suku kaktus-kaktusan. Tetapi di Indonesia tumbuhan ini sering memang lazim ya disebut kaktus centong atau orang Jawa menyebutnya tentong. Tentong ya. Di Inggris tanaman ini juga disebut warmhan dan nolpa kaktus. Kaktus centong masih berkerabat dekat dengan tumbuhan duri tentong, kaktus totol, kaktus sinterklas, dan kaktus lidah sapi. Untuk batang utama kaktus centong itu termasuk pendek, diameter sampai 20 cm. Terus untuk bunga tumbuhan ini tersusun secara soliter, berkembang dari areoles sepanjang tepi dan tanpa memiliki banyak sepal. Tetapi di sini belum berbunga, tapi ini nanti berbunga tetapi ada di sini. Nah, diserap sini nanti ada berbunganya. Itu ya. Terus untuk mahkota bunga tumbuhan ini mempunyai banyak kelopak berwarna merah dan di dalam terdapat banyak benang sarinya nanti. Terus untuk kelopak dan mahkota bunga menyatu membentuk sebuah hipantium. Bagi ovarium memiliki lokus tunggal dan banyak biji. Di sini nanti ada banyak bijinya di bunga-bunganya. Terus untuk buah dari kaktus centong termasuk buah beri berwarna merah. Buahnya nanti di sini ada warna merah ya. Ada warna merah. Kaktus centong biasanya tumbuh lahan kering. Jadi kaktus centong ini meskipun di sini kering, tetapi masih hidup. Kenapa? Karena di dalamnya sini itu masih menyimpan kadar air yang banyak. Nah, untuk kaktus ini sering tumbuh di lahan yang kering, selalu hijau dengan formasi semak belukar. Pada habitat manusia, tanaman ini diubah tumbuh di pekarangan tegalan. Dulu emang hidup di tegalan, pekarangan, tetapi banyak juga sekarang di depan rumah untuk hiasan. Bahkan di sini juga bisa ditulis-tulisi ini. Tuh ya, tanaman ini terdistribusi hingga ke Meksiko. Jadi tidak cuma di Indonesia saja, ternyata sudah ke Meksiko dan menyebar ke seluruh daerah tropis di Indonesia. Itu untuk kaktus centong. Nah, untuk manfaatnya sendiri kaktus itu sebetulnya banyak. Mungkin banyak orang yang tidak tahu manfaat kaktus. Sebetulnya ada beberapa manfaat kaktus. Untuk kaktus itu dimakan mentah atau ditumis bersama bahan pelengkap lainnya. Itu juga enak. Agar hidangan lebih lezat, tumbuhan kaktus yang digunakan sebaiknya masih muda atau empuk. Jadi dicari di sini yang masih muda ya. Jangan yang sudah tua-tua, itu sudah tidak selezat yang masih muda. Jadi lezat yang masih muda gitu ya. Terus untuk tumbuhan ini memiliki tekstur yang renyah gurih pastinya, rasanya tawar dan padat dengan sedikit rasa asam segar. Tak hanya nikmat, tetapi makanan kaktus pun diketahui memiliki banyak manfaat. Manfaatnya yang pertama apa? Yang pertama, kaya kandungan nutrisi. Mungkin orang nggak sadar kalau cuma kaktus seperti ini, ternyata manfaatnya banyak. Untuk yang pertama, kaya kaktus mengandung berbagai nutrisi bermanfaat. Kaktus di sini
kaktus mentah seberat 128 gram mengandung 3 gram karbohidrat, 1 gram protein, 2 gram serat, dan 14 kalori. Terus untuk manfaat lain dari makan kaktus adalah memberikan tubuh Anda 20 mikrogram vitamin A, 8 mg vitamin C, 4,6 mikrogram vitamin K, dan 141 mg kalsium. Jadi manfaatnya sangat banyak gitu ya. Terus untuk vitamin dan mineral adalah dua nutrisi yang penting untuk menjaga kelangsungan fungsi tubuh. Jadi untuk vitamin dan mineral itu saling berhubungan, saling keterpaduan, intinya saling membutuhkan satu sama lain. Nah, terus untuk ciri yang kedua yaitu memperlancar pencernaan, karena kaktus mengandung banyak serat pangan yang penting bagi proses pencernaan. Kandungan serat pada makanan membuat feses menjadi padat sehingga lebih mudah dikeluarkan dari saluran cerna. Maka asupan serat yang Anda peroleh dari makanan kaktus juga merangsang gerak peristaltik atau gerak meremas pada otot halus di sepanjang usus. Untuk kondisi ini dapat mengurangi resiko gangguan pencernaan seperti diare dan sembelit. Nah, untuk yang mungkin diare, sembelit gitu bisa memakan buah kaktus centong seperti ini ya. Terus untuk yang manfaat ketiga yaitu membantu mengendalikan gula darah. Makan kaktus dinilai aman bagi penderita diabetes karena dapat membantu mengendalikan gula darah. Karena hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal ISRN Pharmacology. Penelitian tersebut menemukan bahwa ekstrak biji kaktus bisa menurunkan gula darah sekaligus meningkatkan glikogen pada otot dan hati. Manfaat makan kaktus salah satunya ini akan semakin baik jika diimbangi dengan konsumsi obat-obatan sesuai dengan resep dokter. Jadi kalau minum obat itu harus sesuai resep dokter ya, jangan asal-asalan minum obat. Terus untuk manfaat yang lain yaitu menurunkan resiko kanker. Jadi yang sekiranya kanker itu bisa diobati atau bisa istilahnya kita memakan kaktus centong seperti ini. Karena sebuah penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa kaktus dapat menghambat pertumbuhan tumor di dalam tubuh. Manfaat ini berasal dari kandungan antioksidan yang begitu beragam. Dengan makan kaktus, salah satu manfaat yang Anda terima adalah mendapatkan antioksidan berupa pektin, karoten, asam akrobat, betalain, polifenol, dan asam galat. Seluruh senyawa antioksidan ini mengandung tubuh Anda dari radikal bebas yang memicu pembentukan kanker. Nah, untuk manfaat yang terakhir, membantu menurunkan berat badan. Ini kalau ini ya saya harus makan seperti ini kayaknya ya. Itu makan kaktus juga membawa manfaat untuk menurunkan berat badan karena dapat menurunkan berat badan dengan berbagai cara. Jadi caranya mungkin nanti banyak. Pertama, kandungan vitamin B kompleks di dalamnya akan mempercepat laju metabolisme sehingga akan lebih banyak kalori yang dibakar. Terus untuk yang kedua, kandungan serat pada kaktus dapat membuat Anda kenyang lebih lama, mencegah makan berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik, gitu ya. Yang ketiga, kaktus dapat menurunkan kolesterol jahat dan membantu proses pembakaran lemak. Kaktus memang tidak sepopuler bahan lainnya untuk dijadikan olahan makanan, padahal makan kaktus bisa membawa banyak manfaat yang belum diketahui banyak orang. Kaktus sangat kaya akan serat, oksidan, vitamin, serta mineral. Rasanya pun sangat lezat jika Anda bisa mengolahnya dengan baik. Jadi tak ada salahnya menjadikan kaktus sebagai alternatif menu harian. Itu ya, selamat mencoba. Nah, itu contoh dari
laporan hasil observasi tentang kaktus centong atau kaktus tentong kalau Jawanya. Itu ya. Semoga bermanfaat. Nah, itu anak-anak. Jadi tugas kalian sekarang membuat laporan hasil observasi, yang mana laporan tersebut nanti dijelaskan apa objeknya, nanti apa dijelaskan, dikasih latinnya juga apa, ciri-cirinya apa, manfaatnya apa, dan lain-lain. Mungkin itu dari sekilas laporan hasil observasi dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi